Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ada satu pernyataan Rasulullah terkait dengan perilaku orang-orang mukmin. Rasulullah menyatakan ajabani an amril mu'min. Sungguh membuat aku heran itu apa yang terjadi pada orang mukmin. Orang mukmin itu dikagumi oleh Rasulullah seakan-akan tidak pernah mengalami kesulitan hidup, tidak pernah mengalami rasa sedih, rasa susah. Karena apa? Karena orang mukmin itu selalu dihinggapi oleh dua sikap hati yang luar biasa, yaitu idza asabahul khair, ketika orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang enak, fasyakar, maka sesuatu yang enak itu disikapi dengan syukur. Nah, syukur ini yang membuat semua jadi nyaman, itu karena syukur. Dan sebaliknya, wa idza asabahu syarr, ketika dihinggapi oleh sesuatu yang tidak nyaman, maka orang mukmin itu selalu menyikapi dengan sikap batinnya fasobaro, sabar. Dan ternyata kunci hidup yang bikin bahagia itu pokoknya tidak lepas dari dua, syukur atau sabar. Untuk tingkatan kita, memang kita meletakkan syukur itu ketika mendapatkan nikmat, itu tingkatan kita. Padahal syukur itu sebenarnya sikap batin yang harus selalu ada. Mendapatkan nikmat syukur, bahkan harusnya mendapatkan sesuatu yang enggak enak pun harus tetap syukur. Lah ini kita belum ke situ, repot itu. Mendapatkan sesuatu enggak enak kok syukur, itu gimana? Itu repot. Nah, sebaliknya sabar itu sebenarnya juga harus menjadi sikap batin kita. Ukuran kita adalah ketika mendapatkan sesuatu yang enggak nikmat, sesuatu yang berat, kita sabar. Itu ukuran kita. Kelas kita itu di situ. Harusnya sabar itu ya sikap batin. Mestinya justru ketika mendapatkan sesuatu yang nikmat itu dituntut untuk sabar. Karena kalau sesuatu yang nggak enak terus kemudian kita sabar, itu hakikatnya boleh jadi tidak sabar, tapi terpaksa sabar. Ya, karena memang nggak berdaya untuk apa-apa, akhirnya saya sabar kan begitu. Sabar itu adalah ketika dia mampu untuk berbuat sesuatu karena dia punya kekuatan, punya kesehatannya ada, hartanya ada, tapi dia bertahan, saya tidak lakukan, itulah sabar. Itu yang kita nggak punya, belum punya, kelas kita masih belum situ. Kelas kita itu masih pokoknya kalau lagi kena musibah sabar, kayak gitu, ya sudah bagus. Ada contoh gini Pak, ini saya kira menarik untuk Anda. Ketika Rasulullah mengalami kalah perang, yaitu mengalami perang Uhud itu kalah, dan kalahnya itu serius, bahkan Rasulullah itu sampai ada giginya yang tanggal, ada yang berdarah, serius. Paman Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasul gugur di Uhud itu. Jadi Rasul juga merasakan bersedih luar biasa, begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena apa? Ini pasukan bersama Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah, didukung oleh sahabat-sahabat hebat, yang dilawan itu orang kafir. Yang dilawan orang kafir, tapi Rasulullah kalah. Pertanyaannya, Tuhan Allah berada di pihak mana? Ini kan sulit untuk jawab itu. Masa Allah di pihak orang-orang kafir sehingga orang kafir menang? Masa Rasul doanya nggak dikabulkan? Rasul juga berdoa semoga menang, tapi nggak menang. Wah itu kan berat kayak gini. Ternyata Allah itu punya jawaban yang unik, Pak. Jadi begitu Rasul dan sahabat-sahabat yang lain mulai menyesali, waduh kok kalah. Ada kesedihan, ada apa? Kemudian turun ayat, wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina dan kamu jangan merasa bersedih.
Kalah perang itu tidak boleh merasa hina, nggak boleh merasa sedih. Bahkan ungkapan Allah agak unik lagi. Benar-benar kalah, yang gugur banyak, Allah menyatakan wa antumul a'launa. Engkau ini menang. Menang dari mana? Kita banyak gugur. Antumul a'launa. Allah menyatakan antumul a'laun. Engkau menang. In kuntum mu'minin. Jika kamu tetap beriman. Beriman, iman itu artinya orang yang sabar dan orang yang syukur itu iman. Loh, nyatanya kita kalah. Allah kemudian memberikan sebuah penjelasan, iyamsaskum korhun, kalau kamu sekarang terluka, faqad massal qauma korhum mithluh. Sungguh mereka dulu juga pernah kalah, pernah terluka. Terus Allah menyatakan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ternyata dalam kehidupan ini kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Itu bukan menjadi ukuran bahagia atau tidak bahagianya orang. Menang, kalah, sukses, gagal itu tidak menjadi ukuran apakah dia sedang disayang Tuhan atau tidak jadi ukuran itu. Tapi itu yang terjadi karena kita berada di dunia ini. Ketika kita berada di dunia ini, mau orang beriman, mau orang nggak beriman, dia akan terikat dengan hukum dunia, hukum alam. Hukum alamnya menyatakan kalau yang berjuang sungguh-sungguh dengan serius, maka dia akan sukses. Baik mukmin maupun nggak mukmin, nggak ada bedanya. Tapi kesuksesan, sekali lagi, kesuksesan tidak menjadi ukuran dia sedang dekat dengan Tuhan atau tidak. Dia sedang menang atau tidak, ternyata bukan itu. Allah punya ukuran sendiri. Kemenangan itu diukur dengan in kuntum mu'minin. Jika kita tetap beriman, itu menang. Ada orang yang menang, tapi disikapi dengan kesombongan, bangga diri, dia kalah. Tapi ada orang yang kalah, disikapi dengan sabar, dia tawakal, dia menang. Itu yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah. Doanya dipanjatkan oleh Rasul, ternyata kalah. Kelihatannya orang-orang kafir itu juga berdoa. Ketika perang itu juga berdoa. Loh, kok kayaknya doanya orang kafir yang dikabulkan oleh Allah. Seakan-akan begitu. Tidak. Ternyata yang terjadi itu ya terjadi hukum dunia itu. Hukum alam itu. Jadi hari itu memang akan diputar sudah. Nah, sikap orang mukmin akan tetap menang atau kalah itu bukan diukur dari capaian-capaian duniawiyahnya, tapi capaian batin. Ketika kalah, dia tetap beriman, dia tetap sabar, dia tetap membangun rasa bahagianya dengan tetap bersyukur, karena syukur tidak menunggu mendapatkan nikmat. Jadi kata alhamdulillah itu diucapkan tidak selalu karena mendapatkan nikmat. Karena apa? Alhamdulillah, yang namanya pujian itu ya memang lillah, punyanya Allah. Mau Allah ngasih ini, ngasih itu tetap alhamdulillah. Nah, itu enggak ada kaitannya dengan kita mendapatkan sesuatu alhamdulillah, enggak mendapatkan sesuatu enggak alhamdulillah, enggak ada ukurannya dengan itu. Lah, mari ini kita pelajari. Kita pengen bahagia kata Rasulullah, pengen bahagia itu capaian utamanya itu adalah capaian batin. Pelihara dengan baik rasa syukur yang ada dalam diri kita dan rasa sabar yang ada dalam diri menghadapi segala situasi. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.